Hai, saya Sarinila. Saya Rosdiana Stianingrum. Coba Sarinila, siapa dirimu? Oke. Walaupun banyak yang udah tahu pastinya. Oh gitu ya, saya sebenarnya adalah sahabat dari Rosdiana Stianingrum. Dan memang kita berdua ini adalah perempuan-perempuan yang sudah berusia di atas 40 tahun. Saya bekerja sebagai seorang MC profesional dan juga ibu rumah tangga, ibu dari 2 anak yang masih kecil-kecil, walaupun usia udah 40 tahun, cuma masih punya anak kecil-kecil. Nah, di sini kita berdua mau sharing ya, Dia. Gimana sih rasanya jadi perempuan yang sudah punya usia atau umur lebih dari 40 tahun? Dilema atau apa? Atau gimana? Gimana ya, Dia? Bener. Saya sendiri, saya psikolog, saya punya anak 2 perempuan yang udah lumayan gede-gede. Jadi udah, nah ini kan salah satunya nih nanti salah satu topik yang kita nih ya. Kita tuh kepingin, karena kami berdua nih temenan udah lama banget, sering banget curhat, sering banget mulai dari kerja bareng, curhat bareng ya, makan bareng. Kita tuh kepingin sekali ya, kita kepingin tuh para perempuan yang umurnya udah seperti kita ini, udah after 40, bisa sharing, bisa diskusi mengenai kehidupan kita, apa yang kita alami. Kita mau ngobrolin apa nih, Di? Masalah anak lagi ya, soal parenting nih. Kayaknya masalah anak itu tuh nggak ada habisnya ya, walaupun orang tuh suka mikir gini, kalau anak kita masih kecil, balita lah gitu ya. Kan hampir semua majalah, hampir semua website itu sekarang yang ngomongin anak balita gitu kan. Pengasuhan balita gitu. Padahal sih kalau menurut gue, anak itu sampai gede juga ada aja masalahnya, nggak. Iya kan, malah tambah kompleks malah masalahnya kan. Dia dari pergaulannya, sekolahnya tambah susah. Bener. Ya nggak? Terus belum lagi kita kayak harus mikir kita ngajarin budaya Indonesia sampai sejauh mana nih. Bener. Ya nggak sih? Betul, itu dia. Itu aja pertentangan loh. Iya, kan? itu pro kontra juga sih. Maksud gini, kayak contohnya kita memang selalu nih, kita sebagai orang tua pengen ngasih pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Bener nggak, Di? Iya dong. Bener. Tapi kan preference orang tua tuh macem-macem gitu. Ada yang pengen nyekolahin anaknya di sekolah internasional. Kalau gue personally, anak gue sekolah di Al-Izhar, which is sekolahnya tuh benar-benar berbasis nasional, sangat nasionalisme, bernafaskan Islam, tapi kita tuh juga yang keberagaman gitu, mengedepankan keberagaman, dan gue seneng banget gitu anak gue tuh bisa bersekolah di situ dan bisa keindonesiaannya tuh nggak tetap lekat dan nggak lepas gitu dari anak gue. Nah, kalau gue dari dulu, dari anak gue kecil, gue sekolah di yang modelnya lebih internasional. Oh gitu, kenapa tuh, Di? Gue penasaran. Yang sistemnya lebih ke Cambridge kalau gue sampai tadi. Nah, jadi si Amy itu sekolah di Global Sevilla kan, yang diplomat. Karena menurut gue bahasa Inggris itu penting. Ya. Jadi bahasa Inggris itu kalau menurut gue bakalan jadi, itu kan kepake kemana-mana gitu kan. Nah, sementara kalau anak-anak itu basicnya memang sekolahnya berbahasa Inggris, dia itu bahasa sampai dialeknya pun tuh jadi gitu, dan bahasa Inggrisnya tuh beneran bisa bahasa Inggris yang tanda kutip canggih lah menurut gue gitu. Terus sekolahnya kan juga sangat beragam kan, bukan sekolah agama. Gue tuh dibesarkan di sekolah Katolik loh, dan sebenarnya gue tuh masih penasaran, gue tuh mestinya nyekolahin anak gue di sekolah Katolik nggak ya gitu. Karena sekolah Katolik itu juga ternyata sangat beragam isinya kan. Betul. Di Sevilla ini juga dia nggak berbasis agama. Jadi semua agama diajarin menurut agamanya masing-masing lah gitu. Dan dia segala macam jenis orang juga ada di situ, suku gitu ya, mau yang orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, yang keturunan Cina, yang
orang Korea asli, yang separuh bule, gitu kan, yang bule ada semua di situ gitu. Jadi di situ ya. Gitu. Apa namanya? Jadi menurut gue beneran dia tuh terekspos dengan suasana yang emang beragam Ya. Tapi jangan salah loh, sekolah gue juga ternyata kita tuh walaupun bernafaskan Islam tapi menerima keberagaman dan kita menerima non-muslim. Iya, tahu. Seru karena menurut gue keberagaman penting sih, apalagi masa-masa sekarang ya. Anak kita nanti gedenya tuh itu kayak yang lu bilang tadi, bahasa Inggris sudah jadi bahasa daily. Ini juga gue pun memilih sekolah yang sekarang anak gue masuki ini di Alizar ini juga karena itu tadi, walaupun berbasis nasional, kurikulum nasional, tapi bahasa Inggrisnya anak tuh bener-bener cas-cis terus nyaknik lu tetap ini ya tadi pasar bebas, terus udah gitu semuanya serba boleh dibilang keterbukaan, keberagaman, semua ini itu, jadi emang mesti disiapin sih dari sekarang ya. Benar. Nah, satu lagi nih kenapa gue ngambilnya Cambridge, karena pelajarannya dan PR nggak sebanyak nasional. Lu ngajarin anak ya kalau kebanyakan PR dan tugas, kalau ini nggak seberapa. Bukannya Cambridge susah ya? Cambridge bukannya susah tuh, kan ada anak kalau pas mau ujian. Susahnya kalau pas mau ujian. Susah tuh kalau udah mau kayak ujian O-level yang IGCSE sama E-level, nah itu susah banget. Tapi kan mereka juga udah gede ya. Jadi udah udah ya mestinya udah bisa ngerti lah gitu. Kalau SD nih kebetulan kalau si Sekila itu dia walaupun Cambridge tapi pendekatannya tuh agak lebih kayak active learning lah gitu. Jadi si anak-anak happy aja gitu. Bener. Oke. Nah ini kan lu sekolah emang udah berbasis internasional ya. Nah gimana cara seorang Rosdiana melekatkan keindonesiaan ke anak-anak lu berdua gitu ya kan? Secara mau gimana pun juga tetap aja kita warga dunia, tapi tetap basic kita tuh sebagai warga negara Indonesia. Udah. Walaupun ya anak gue bahasa Indonesianya tuh agak-agak becek gitu. Oh gitu. Oh. Ya. Amy. Itu pernah waktu itu ya anak gue si Amy tuh ulangan bahasa Indonesia. Terus dia tuh nanya sama bokap gue gitu. Eyang. Oh itu dia manggilnya tetap Eyang ya ke si bokap gue. Jadi masih manggil Eyang, terus ke kakek nenek yang dari Victor tuh manggilnya Bulang dan Nenek, bahasa Karo. Nah, jadi panggilannya masih komplit dengan bahasa daerahnya kalau Victor. Jadi ada Pak Uda, ada Bibi, ada Nande gitu-gitulah. Jadi masih panggilan tuh masih beneran panggilan panggilan berbahasa Karo gitu kan. Nah, terus si Amy nih nanya gini sama si bokap gue, aku tuh tadi ulangan ya, terus udah gitu aku tuh tulis mengintili, kok salah sih Eyang? Apa? Mengintil maksudnya? Iya, terus udah gitu si bokap gue nih, kok mengintili itu apa? To follow Eyang, to follow gitu, mengikuti gitu kan. Iya, terus udah gitu dia sih nggak masuk gini, tapi kok ngomongnya ngintil gitu. Ketuker ya. Kata bokap gue gini, itu bahasa Jawa, Amy, bukan bahasa Indonesia. Tapi itu lucu sih. Iya benar. Tapi lu juga ngikutin ini nggak sih kayak kegiatan-kegiatan yang berbau keindonesiaan gitu, kayak apa anak-anak lo gitu? Banget. Jadi selain kalau bahasa kan gue berbahasa Manado kan, karena nyokap gue Manado. Jadi anak-anak gue tuh ngerti bahasa Manado. Oh gitu, justru bahasa daerahnya jago-jago. Iya, kalau nyokap gue mengantem aja dia, semua orang dia jago ngomong bahasa Manado. Jadi Tante. Dan kalau misalnya itu mereka bisa lah jawab dikit-dikit gitu kan. Amy itu belajar tari daerah. Oh, belajar tari daerah. Jadi tari daerah. Jadi Amy itu balet iya, tapi dia tari daerah iya. Dia belajar tari. Dia ikut Gema Citra Nusantara kan. Sanggar tari. Dia kemarin tahun lalu itu dia nari Betawi dan nari Aceh. Terus tari Betawinya juara 2 waktu itu loh di Langolen di Festival Tari Dunia. Iya. Nah, kalau Alisa dia nari kan nggak terlalu seneng. Tapi Alisa itu adalah penggemar makanan Indonesia.
tampangnya kayak gitu, kalau ngomong kayak gitu, tapi makannya nasi Padang. Oh ya Allah, sama tante sayur Sarni asem sama ikan asin. Oh ya udah, cocok sama gue ya, Nek. Banget, Bo. Jadi gue kalau makan sama Lisa tuh kompak banget gitu yang. Nah, kalau Amy selera makannya rada-rada dia seneng kayak Itali gitu loh, pizza, steak, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau Alisa enggak. Jadi kalau gue makan sama Alisa, apa Kak? Gitu. Padang, ayo. Boleh tuh sama gue ya, klop. Tapi lucu sih anakku juga gitu. Si Gavin juga dia sukanya, ya itulah. Nah, tapi kan dia baseball kan. Oh iya, bener. Bener. Apa ya, karena memang itu dia, kenapa gue memilih olahraga baseball yang boleh dibilang kan bukan belum ya, mungkin sekarang udah mulai ya, tapi kan belum terlalu populer gitu. Ya karena itu dia kan anak laki, pada waktu tumbuh kembangnya kan dia tidak merangkak nih si Gavin, jadi memang gue perlukan olahraga yang memang melatih hand and eye coordination gitu loh. Jadi gue baca, nah kenapa di Amerika pada waktu itu mengajarkan baseball di sekolah-sekolah, ternyata itu untuk anak-anak umur dini. Hand and eye coordination ya bagus. Sudah gitu melatih apa ya, kayak motorik, kayak melempar apanya, terlihat simple tapi itu ternyata memang sangat bagus dilakukan untuk anak-anak, melatih sensori dan core gitu ya, untuk motoriknya, coordinationnya, secara dia tidak merangkak ya, jadi emang. Tapi Gavin jago ya baseballnya ya, maksudnya dia happy dan dia udah mulai berprestasi ya. Betul, jadi kalau misalnya yang lain-lain bilang, oh olahraga sepak bola, ini baseball gitu, bukan mau sok ke bule-bule, lo sok bule lo, pakai baseball lagi, biar mak-mak baseball ya. Mami baseball moms ya kan. Baseball mom kayak itu kayak film-film Amerika. Satu lagi yang lo pasti setuju nih, yang kita berdua tetap ajarin sama anak-anak walaupun mereka berbahasanya apapun, sopan santun ya. Benar, itu sih. Itu penting sekali. Simple things lah, mengucapkan terima kasih, minta tolong, help me please, apalah, pokoknya mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, pokoknya itu dia sopan santun. Sama panggilan tuh gue juga, jadi nggak ada anak-anak gue manggil yang lebih tua dengan nama. Jadi walaupun satu generasi gitu ya, dia anak lebih tua, gue suruh dia panggil kak. Kan sekarang kakak ya semua, nggak ada mbak, mamas nggak ada ya, kata dia. Iya, kita kan mbak ya dulu. Kita kan mbak. Dia nggak mau kayak mbak gitu. Nah kenapa mbak gitu? Tapi anyway kan mereka kakak gitu kan. Jadi semua terus mereka tuh manggilnya antara kakak, kalau nggak ibu loh. Jadi anak gue tuh bisa manggil kalau misalnya itu ibu dia panggil. Lucu banget pasti Amy gini, ibu dengan bahasa. Iya gitu. Kalau manggil gue kadang gitu, ibu. Lucu banget, iya sih. Tapi itu penting sih. Apa ya, tetaplah mau dimanapun kita menyekolahkan anak kita ya, mau basicnya apapun, mau di sekolah internasional, mau di sekolah berbasis nasional, intinya satu itu sopan santun sama karakter ya, pendidikan karakter jangan sampai terlupakan ya Maya. Betul. Indonesia itu nggak boleh mereka lupa gitu, walaupun misalnya nih kalau acara karo itu kan lama ya, panjang dan lama gitu. Gue sih kalau misalnya pasti Ali sama Amy harus ikut, gue harus ikut lihat gitu biar tahu, soalnya kalau nggak hilang dong begitu aja. Bener. Gue sempat ngeliat tuh di IG story lo nggak salah, pada waktu 17 Agustus tuh Amy juga upacara ya, walaupun sekolah Amy nari acara pakai nyanyi lagu Indonesia Raya, bagus loh, seru banget. Oh iya, yang kemarin ya yang dia berdiri gitu. Iya, jadi harus tetap inilah ya, mereka menghargai dan menghormati budayanya gitu. Karena kalau menurut gue kadang-kadang nih, gue nggak tahu nih, mungkin nih teman-teman yang nonton bisa ada yang ngasih komen juga ya. Kalau yang gue suka lihat nih, anak-anak Indonesia atau orang Indonesia yang tinggalnya di luar negeri itu suka jadi kayak bule banget gitu. Beda banget sama misalnya orang Cina atau orang India. Yang walaupun kayaknya dimanapun mereka tinggal, apapun yang terjadi, itu tuh kayaknya kebangsaannya tuh kuat banget gitu. Betul. Itu yang gue lihat sih. Jadi emang sampai istilahnya mengambil contoh dari orang-orang
Chinese gitu. Mereka tuh dimanapun mereka tinggal, mereka tuh tetap membentuk komunitas itu sendiri, kayak ada town, Indian town atau apa. Jadi emang kebangsaannya tuh besar sekali gitu. Banget, di kita nih masih, iya kan, bahasanya masih bisa, gayanya masih ngerti gitu kan. Temen gue yang orang India itu yang walaupun udah kemana-mana masih ngerti banget dan makannya masih India totok loh. Iya. Jadi memang mungkin buat teman-teman kita sama yang lagi nonton YouTube channel kita ya, kalaupun misalnya anaknya, ya mungkin sekarang lagi pada pulang ke Jakarta ya, pulang ke Indonesia ya karena lagi pandemi ya. Satu lah semaju-majunya internasionalnya gitu ya, tapi jangan sampai meninggalkan akar budaya Indonesia. Kalau sekolah itu kan kalau pada akhirnya pilihan kita aja ya, kita mau nyekolahinnya memang misalnya mau di yang lebih internasional, mau yang lebih lokal gitu kan, disesuaikan sama tujuan kita gitu kan. Tapi budaya Indonesia itu nggak boleh lupa gitu. Modern itu kan bukan berarti nggak ada budaya, ya kan? Iya, dan melepaskan jati diri kita. Betul. Senang sekali ya pembahasan kali ini ya. Tapi bener loh, kalau misalnya ada yang suka dengan pembahasan kita, bisa subscribe, bisa like juga. Terus usulan topik ya. Kemarin sempat dapet ini nih, ada usulan topik dari beberapa viewer kita, penonton kita, bilang katanya, next ini dong membahas tentang masa pandemik ini tiba-tiba mereka melakukan atau jadi survive karena hobi yang menjadi usaha. Ya kan boleh tuh. Banyak yang hobi melukis, terus tiba-tiba jadi selling paintingsnya apa segala macam, sama jual makanan. Pokoknya gitu-gitu seru deh, seru-seru banget. Boleh nanti kasih ide, sama kalau misalnya nih ada ide siapa mau bisa kita undang sebagai bintang tamu, boleh banget loh. Iya benar, boleh. Sama itu juga ada yang bilang masa pandemik gimana caranya untuk mengatur keuangan. Nah, iya dong. Boleh teman-teman. Siapa yang bisa kita undang ya? Coba kita pikirkan. Lagi loh, kita tunggu usulan topiknya ya. Oke. Kita ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Oke, see you next week. Dah.